segera meluncur. Kesal mobil dan halaman rumahnya sering dikotori kucing, seorang pria di Kelapa Gading, Jakarta Utara tega menembak mati kucing tetangganya. Setelah viral dan dilaporkan, pelaku akhirnya diamankan bersama barang bukti senapan angin dan dijadikan tersangka. Pria yang menembak seekor kucing hingga mati di Jalan Kelapa Molek, Kelapa Gading, Jakarta Utara digelandang ke Polsek Kelapa Gading dan ditetapkan menjadi tersangka. Dari tangan pria 44 tahun ini, polisi menyita barang bukti senapan angin dan pelurunya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku kesal lantaran mobilnya sering dicakar hingga tergores, serta sering buang air di halaman rumahnya. Memang senjata itu tidak pernah dipakai, hanya disimpan, lalu mungkin karena adanya kucing yang sering kencing maupun tidur di mobilnya sehingga mobilnya kata tersangka itu menjadi lecet, lalu waktu menemukan kucing di depan rumahnya langsung ditembak dengan senapan anginnya. Untuk senapan anginnya tersebut tidak memiliki izin. Polisi menjerat tersangka pasal penganiayaan terhadap hewan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Namun karena hukumannya di bawah 5 tahun, tersangka tidak ditahan, namun wajib mengikuti persidangan. Sebelumnya viral di media sosial rekaman kamera pengawas seorang pria yang berada di teras rumahnya membidik seekor kucing yang sedang makan di depan rumahnya. Pria ini lalu menembak tepat di kepala kucing hingga terkapar. Pemilik kucing yang merupakan tetangga mendapati kucingnya mati tidak wajar, langsung memeriksa rekaman kamera pengawas dan melaporkan kejadian ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam koper di tempat pembuangan sampah. Polisi masih menyelidiki dan mencari identitas korban. Warga desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sebuah koper. Koper tersebut sebelumnya terbungkus karung yang menyerupai paket ekspedisi, ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir. Warga yang pertama kali menemukan awalnya curiga adanya paket di dalam selokan saat membuang sampah. Karena susah dipindahkan, warga akhirnya melapor ke polisi. Tim identifikasi Satreskrim Polres Ngawi yang datang ke lokasi langsung membuka koper dan mendapati jasad wanita dalam posisi meringkuk. Terus ternyata kopernya terkunci kan, kopernya terkunci. Akhirnya penasaran juga kita buka di kancingnya itu, karena ada kain itu kita gunting. Terus pas kita buka sedikit kok ada selimut, kebetulan ada semacam bercak darah. Akhirnya kita berhenti di situ. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara dan tidak menemukan identitas korban. Tadi memastikan itu manusia apa enggak, ya manusia gitu aja. ciri-ciri gimana Bu? Perempuan lagi? Kalau kemungkinan besar ya tadi perempuan. Ya, soalnya dari tadi ada ketemu sendal perempuan, terus bagian bahu yang kelihatan bagian bahu ada bentuknya tuh mengarah ke perempuan. Perkiraan umur berapa? Dari Densi Ngawi ya. Perkiraan umur berapa? Perkiraan Bu? Nggak bisa memastikan, belum bisa memastikan. Tapi kelihatannya anak-anak apa sudah dewasa Bu kelihatannya? Dewasa. Saat ini, jasad wanita yang belum diketahui identitasnya tersebut diotopsi di RSUD Suroto, Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum ASN di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung ditangkap polisi saat akan mengkonsumsi narkoba bersama rekannya. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sabu dan juga ganja. Seorang oknum ASN yang berdinas di Kabupaten Lampung Tengah harus digelandang ke Mapores Kota Metro lantaran kedapatan hendak berpesta narkotika bersama seorang rekannya. Keduanya diciduk oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Metro tanpa perlawanan saat berada di kediaman salah satu tersangka di wilayah Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung. Dari tangan para tersangka, polisi mendapati barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 0,22 gram
serta ganja seberat 44 gram lebih. Satreskrim Narkoba Polres Metro pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 berhasil mengamankan 2 pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berinisial T dan H. Yang mana saya sebutkan bahwa yang T ini adalah seorang PNS di Pemkab Lampung Tengah. Para tersangka juga dijerat menggunakan pasal tentang narkotika dan terancam bakal dipenjara paling singkat selama 5 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Listanto melaporkan. 2 orang komplotan pencuri motor kembali beraksi di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kali ini kedua pelaku memanfaatkan ramainya sebuah salon saat mengincar motor curiannya. 2 orang pria terlihat perlahan-lahan mendekati motor incarannya di depan salon kecantikan di kawasan WR Supratman, Pasuruan, Jawa Timur. Ramainya salon saat sore hari memudahkan para pelaku mengambil motor curian incaran mereka. Pelaku yang mengenakan helm dan masker pun langsung tancap gas saat sudah mendapatkan motor incarannya. Jadi kemarin salon itu pas kami, kita di dalam, terus ada beberapa anak di atas ngerjain tamu. Waktu kita ngerjain tamu, salah satu anak itu keluar ngecek sepeda, mau ngambil makanan ya. Mau ngambil makanan baru menyadari kalau sepedanya udah nggak ada. Miris, korban yang merupakan pengunjung salon tidak mengunci stang motor karena adanya tukang parkir di lokasi. Cuma 2 ya. Oh, ada 2 ya? Iya, kayak lagi TV 2. Ada 2 terus lari ke arah alun-alun sana? Arah alun-alun. Oh, gitu ya. Aku tak pernah. Saya selama 10 tahun sini parkir ya ini ya. Ini baru pertama kali berarti? Baru pertama kali. Kasus pencurian sudah dilaporkan ke polisi. Petugas pun masih menyelidiki kasus ini berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Tangerang Selatan, Banten tewas mengenaskan usai diduga terlibat duel di perumahan Villa Bintaro Indah Ciputat. Usai menghabisi korban, pelaku langsung melarikan diri dan kini polisi memburu pelaku. Seorang pemuda di Tangerang Selatan, Banten tewas usai terlibat duel dengan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di perumahan Villa Bintaro Indah Ciputat, Tangerang Selatan. Dari kesaksian warga, awalnya korban sempat terlibat cekcok dengan pelaku. Pelaku kemudian meneriaki korban maling dan kemudian menyerang korban dengan senjata tajam. Korban yang sempat meminta pertolongan warga kembali menjadi amukan pelaku hingga akhirnya korban tewas di TKP. Aku lihat di sini nih lagi ribut, ditarik di sini, terus dia terakhirnya maling-maling itu sambil digebugin kan. Pas kayak gitu nggak lama sempat dibawa lagi ke sana tempat korban tuh ditusuk. Nggak tahu-taunya pokoknya dia udah nyebrang dari sini, jalan ini udah boboran darah. Si korbannya? Udah duduk di situ di depan. Oke. Terus ditanya kan, emang bener maling? Tanya, kata dia, nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa karena dia bilang nggak tahu saya digebugin, kata dia. Sementara itu, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban hilang akibat kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat terus dilakukan. Ya, kemarin fokus pencarian diarahkan ke lantai 8 gedung Glodok Plaza setelah sebelumnya penyisiran dilakukan di lantai 6 dan juga 7. Sebanyak 42 tim gabungan dari Damkar, Kepolisian, dan BPBD dikerahkan untuk menyisir dan pencarian korban. Hingga kini sudah 11 kantong jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Sementara itu sebanyak 14 laporan orang hilang telah diterima dan saat ini tim DVI Rumah Sakit Polri juga telah mengumpulkan 22 sampel antemortem yang akan dicocokkan dengan data yang jika sesuai jenazah akan segera diberikan kepada pihak keluarga. Sementara itu keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mengamankan kendaraan milik korban. Langkah ini diambil setelah kendaraan tersebut viral di media sosial.
kesedihan tak mampu dibendung keluarga Oshima Yukari, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Pihak keluarga datang ke lokasi untuk mengambil kendaraan milik korban. Kendaraan ini dibawa Oshima saat kejadian kebakaran. Keluarga membawa sejumlah dokumen resmi untuk memastikan pengambilan dilakukan sesuai prosedur. Kami dari pihak keluarga Oshima Yukari, hari ini kami keperluannya untuk pengambilan kendaraannya Oshima. Karena saat kejadian Oshima datang ke sini membawa kendaraan itu. Syarat pengambilan pastinya bukti kepemilikan kendaraan itu ya, apakah itu BPKB atau STNK, ditambah juga bukti bahwa kita itu keluarga, dibuktikan dengan bukti KK bahwa memang kita ada keluarga dengan si Oshima Yukari itu. Awalnya keluarga belum fokus pada kendaraan ini karena masih berharap mendapatkan kabar baik terkait Oshima Yukari. Namun setelah kendaraan tersebut viral di media sosial dan diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, keluarga merasa harus mengamankannya. Dari Jakarta, Wenda Dura, Indra Purnama, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang warga tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi di Cilacap, Jawa Tengah. Korban tewas saat memperbaiki atap di lantai 3 ruko dan tanpa sengaja menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Irawan, 40 tahun, yang tewas tersengat aliran listrik bertegangan tinggi di Jalan Kauman, Kelurahan Tegareja, Cilacap, Jawa Tengah. Korban tewas saat melakukan pekerjaan memperbaiki atap sebuah ruko. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran jasad korban berada di atas kanopi ruko. Untuk keamanan evakuasi, aliran listrik dipadamkan untuk sementara. Kejadian ini bermula saat korban bersama rekannya memperbaiki atap yang bocor di lantai 3 sebuah ruko. Tanpa sengaja, lembaran baja ringan yang digunakan untuk mengganti atap yang bocor menyentuh aliran kabel listrik yang berjarak cukup dekat. Seketika itu, korban tukang bangunan terpental akibat sengatan listrik bertegangan tinggi. Korban kemudian terjatuh dari ketinggian 5 meter dan langsung tewas tersangkut di kanopi ruko di lantai 2. Itu tarik berjaringannya sama temannya kan udah dikasih tahu, awas hati-hati itu banyak kabel. Tapi mungkin nggak tahu kenapa, terus tahu-tahu narik mau nurunin udah jatuh Pak. Terus langsung dengar suara jeder langsung jatuh di apa? Jenazah korban dibawa ke RSUD Cilacap guna menjalani visum. Kasus ini masih ditangani aparat kepolisian Polsek Cilacap Selatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. 2 orang tewas akibat ditabrak City Car yang melaju ugal-ugalan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Kedua korban merupakan ibu dan juga anak. Warga berusaha mengevakuasi bangkai motor yang remuk di kolong City Car usai tertabrak di Jalan Raya Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Sementara warga yang lain berupaya mengevakuasi korban yang terjatuh di tengah persawahan. Kecelakaan berawal saat mobil melaju kencang dari arah utara menuju kota Sampang. Tiba di TKP, mobil tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak korban yang merupakan ibu dan anak. Meski korban sempat dibawa ke puskesmas, namun naas nyawanya tak tertolong. Pengemudinya sepeda motor itu meninggal di puskesmas Kedungdung, sementara pemboncengnya meninggal di rumah sakit Sampang. Inisial korban itu NH, pengemudi 26 tahun dan NS 50 tahun. Hasil penyelidikan sementara, kendaraan oleng karena pengemudi mengantuk. Kecelakaan ini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kepala seorang siswa SD di Cilacap, Jawa Tengah terjepit kolong bangku saat tengah bermain. Tunggu informasinya usai jeda pemirsa, hanya di Lapor Polisi.